Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Amirah Najla Azahra, mahasiswi dari UIN SMH Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk melihat learning journal aku, dan sekarang aku udah di pertemuan ke-11. Jadi ini learning journal pertemuan ke-11 aku dan teman-temanku. Oke, pada kelas pertemuan ke-11 kemarin itu mungkin agak sedikit spesial. Kenapa kok bisa spesial? Karena pertama aku ngelakuin kelasnya itu secara daring, online, tapi di hari libur. Memang agak beda Pak Adi ini, tapi setelah mendengar alasan dari Bapak Adi itu membuat aku kayak paham kenapa Pak Adi itu libur tetap kelas walaupun online. Kan itu juga kayak mahasiswa juga kayak kadang males ya, kita nggak bisa bohong teman-teman untuk kata males itu. Nah jadi alasannya kenapa hari libur tetap kelas online karena kita udah banyak liburnya gitu, udah kadang kalau misal Pak Adi nggak bisa masuk itu juga kayak nggak ada kelas gitu kan. Sebenarnya lebih kebanyakan liburnya sih gitu. Dan kalender akademik itu nggak disesuaikan dengan hari libur-libur di tanggal-tanggal merah kayak gitu. Jadi kayak ya tetap aja walaupun ada tanggal merah tetap selesainya di tanggal tersebut kayak gitu, UASnya di tanggal tersebut kayak gitu. Pokoknya disesuaikan dengan kalender akademik dan akhirnya kita tetap kelas walaupun libur. Itu pertama spesialnya. Terus kedua, maaf kalau Bapak Adi dengar learning journal aku karena aku ngelakuin kelas online-nya itu di perjalanan menuju Serang. Kenapa? Karena kalau aku kan tinggalnya di Cikarang. Jadi kalau misal aku jam 12 siang berangkatnya dari rumah itu bakalan sampai Serang malam banget gitu. Dan alhamdulillahnya aku diantar. Jadi aku berangkat dari rumah jam 7 dan jam 10 itu masih di tol gitu. Jadi kayak ya udah aku ngelakuin kelasnya di perjalanan seperti itu. Mohon maaf ya Bapak Adi karena kurang fokus seperti itu. Nah, dan yang lebih spesial adalah kemarin itu nggak ada praktek public speaking yang 3 orang itu jadi kayak nggak dilakuin karena online gitu ya. Jadi kelas kemarin tuh ngapain aja Amira? Kelas kemarin ya simpel ya, sama aja kita penyampaian materi, tapi materinya disampaikan sama kita lagi. Kemarin kan sempat sama Pak Adi, terus sekarang kita ada tugas untuk presentasi juga, yaitu presentasi kelompok 1, balik lagi ke kelompok 1. Nah, materinya terkait apa sih Mir? Materinya terkait dengan persiapan mental, pengetahuan, performa bahasa verbal dan non-verbal, simbolik, dan juga penampilan pada public speaking gitu. Nah ini mungkin aku nggak menjelaskan semuanya, hanya beberapa saja karena durasi waktu juga seperti itu. Nah oke, kita ke pembahasan pertama, yaitu persiapan mental dan juga pengetahuan. Kenapa sih persiapan mental dan pengetahuan ini diharuskan untuk disampaikan menjadi sebuah materi di kelas public speaking aku? Itu karena setiap orang yang ingin melakukan setiap public speaker, ketika dia ingin melakukan tugasnya sebagai public speaker itu nggak bisa nggak bisa sembarangan gitu. Kalau kita nggak punya persiapan secara mental dan juga pengetahuan, itu akan mengurangi rasa kepercayaan diri kita gitu. Ketika seorang public speaker datang ke atas panggung dan menyampaikan materi, itu karena mereka sudah mengetahui pengetahuan tersebut kayak gitu. Memang sudah ahlinya di situ. Jadi kenapa mereka bisa berbicara secara lancar gitu. Padahal aku yakin mereka juga pasti deg-degan dan juga gemetar kayak gitu. Nah ini untuk mengurangi kurangnya rasa percaya diri dan juga kecemasan di atas panggung. Nah persiapan mental yang bisa dilakukan itu adalah dengan latihan mengendalikan
rasa gugup sama membangun kepercayaan diri. Nah, aku lebih berfokus pada latihan sih ya teman-teman. Latihan itu sangat penting untuk kita yang ingin melakukan public speaking kayak gitu. Entah itu presentasi, entah itu komedian kayak gitu. Maksudnya kayak ya kayak gitu, entah itu komedian, terus di radio itu juga kita perlu latihan. Nggak ujuk-ujuk kita datang ke atas panggung kayak gitu. Pasti yang bisa melakukan itu mendadak itu pasti dia udah dalam proses latihan seperti itu. Nah, latihan di sini tuh kita ngapain? Misalkan kalau semisal kita ya udahlah yang baik, yang simple aja. Kalau semisal kita presentasi di kelas, itu kayak kita latihan apa aja, gimana cara kita ingin berbicara. Terus kalau semisal ada kekurangan kayak gini kita harus ngelakuin apa kayak gitu. Itu perlunya latihan. Terus pengetahuan dalam public speaking itu meliputi pengetahuan materi, terus kita juga harus mengenal audiens kita. Kalau kita nggak mengenal audiens kita, itu bakalan takutnya nggak nyambung antara gaya bahasa dan intonasi kita kayak gitu. Terus sama teknik-teknik dalam public speaking seperti itu. Nah, performa bahasa itu tuh apa sih? Apa yang harus kita lakukan dalam performa bahasa? Yang pertama itu gaya bahasa yang sesuai. Kalau kita punya gaya bahasa yang sesuai, kenapa tadi aku bilang harus mengenal audiens? Karena kita harus menyesuaikan gaya bahasa kita dengan audiens kita supaya itu bisa sesuai kayak gitu. Terus intonasi suara juga, nggak mungkin kan kita ngisi materi di depan anak-anak SD dengan intonasi suara yang nggak bisa nyambung sama mereka. Itu nggak mungkin banget. Terus tuh yang ketiga ada struktur kalimat yang sesuai dan bisa dipahami oleh banyak orang. Ini banyak orang yang melakukan presentasi itu sangat textbook ya, dan kalau orang melakukan presentasi dengan cara textbook dan tidak bisa menyampaikan apa yang dia pahami sendiri, itu sulit untuk bisa dipahami oleh para audiens seperti itu. Dan yang terakhir itu ada melakukan pemilihan kata yang baik dan juga yang benar. Ini juga penting ya, pemilihan kata yang baik dan juga yang benar. Karena pertama kita seorang public speaker ya, kita tuh contoh untuk pendengar-pendengar kita. Nggak mungkin kita tidak memilih kata yang baik dan juga yang benar. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan dari kelas public speaking kemarin. Sampai jumpa di kelas public speaking berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.